Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Tato burung vermilion putih pada baju zirah merah tua dan rambut putihnya memberi Wang Lin temperamen yang aneh. Meskipun ia menyatu dengan jiwa sejati, burung vermilion dan dipenuhi energi asal api yang kuat, ia tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang pucat. Thunder Red Knight memang sangat kuat, tetapi ia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang hukum asal. Efek mantra ini belum pernah terjadi sebelumnya karena munculnya hukum asal, roh sejati burung vermilion, kebangkitan kedua Wang Lin dan keputusasaannya. Semua ini menyebabkan mantra ini mencapai puncaknya. Mantra ini bahkan jika ia berhasil, kekuatannya tidak akan sama. Bahkan saat dia bernafas, rasa sakit yang hebat datang dari dadanya, membuat wajah Wang Lin semakin pucat. Jika bukan karena Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno yang sangat tangguh, luka serius ini pasti sudah membunuhnya. Namun, bahkan dengan tubuh dewa kuno bintang 5 sekalipun, energi pembantaian ini tidak sederhana. Melainkan akar dari semua mantra All Seer berjubah abu-abu. Rasa sakit yang hebat tidak membuat Wang Lin jatuh. Sebaliknya, ia mengatupkan giginya dan bahkan tidak mengerang. Tatapannya melewati orang-orang dari sekte dewa, burung vermilion dan mendarat pada Tajia, Sang Maha Melihat dan iblis kuno. Pria tua yang berteriak sebelumnya menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Kami adalah garda depan, sekte dewa burung vermilion yang dikirim untuk mencarimu. Hampir seluruh sekte dewa burung vermilion milikku telah dikirim untuk memastikan keselamatanmu sepenuhnya. Sekte dewa burung vermilion. Wang Lin menatap lelaki tua itu dan mengangguk. Tindakan sederhana ini saja sudah membuat dadanya sesak, tetapi ia menahannya. Terlepas dari alasan sekte dewa burung vermilion datang, Wang Lin akan mengingat bantuan mereka. Selir Kekaisaran Bunga, Si Tunan, Wang Wei, Hu Juan, dan yang lainnya semua bergerak menuju sekte dewa burung vermilion. Mereka menarik garis yang jelas antara mereka dan Tajia, Sang Maha Melihat dan iblis kuno. Yang seharusnya datang hampir semuanya sudah datang. Tajia menjilat bibirnya. Matanya merah saat ia menatap Wang Lin yang dikelilingi semua orang. Ia harus membunuh orang ini. Sebelumnya, iblis kuno tidak peduli dengan Wang Lin, bahkan garis keturunan bangsawan. Wang Lin pun tidak sebanding dengan warisan Ordo kuno yang ingin ia dapatkan. Selain itu, ia samar-samar merasa bahwa kedatangan Wang Lin ke sini adalah bagian dari rencana Qing Lin. Akibatnya, kecuali Tajia membunuh orang ini, ia akan merasa tidak nyaman. Perasaan ini sangat misterius, tetapi Tajia merasakannya dengan sangat jelas. Wang Lin ini telah berulang kali menggagalkan rencanaku dan menjadi variabel di Gua Kaisar Langit. Begitu dia mati, variabel itu akan lenyap dan semua rencana Qing Lin akan sia-sia. Suara Sang Maha Melihat perlahan bergema. Hal ini membuat Tajia semakin bertekad. Sedangkan dirinya sendiri, ia melambaikan tangannya dan jubahnya berkibar tanpa angin. Warna hitam dan putih membentang dari tubuhnya dan melesat ke langit. Warna hitam dan putih saling bertautan di langit, membentuk kekacauan yang aneh. Kemudian tangan kiri Sang Maha Melihat membentuk segel, lalu ia duduk, memejamkan mata, dan mulai bergumam. Suaranya sangat lemah dan sulit didengar dengan jelas. Dalam sekejap mata, guncangan bumi mencapai batasnya dan gemuruh menggema. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan seiring retakan menyebar, retakan-retakan itu mulai terhubung satu sama lain. Dalam sekejap, tanah dalam radius 50 kilometer hancur dan naik ke langit seperti pilar. Raksasa di tengah kekacauan hitam dan putih di udara. Iblis kuno Tajia bergerak sangat cepat dan tiba dalam sekejap. 6 tetua penghancur nirvana dari sekte dewa burung vermilion menjadi serius dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, hampir 100 murid sekte dewa burung vermilion tidak membutuhkan perintah. Mereka semua duduk bersila. Kemudian tangan mereka membentuk segel, dan dalam sekejap semua jiwa asal mereka terbang keluar. Saat jiwa asal mereka muncul, panas yang hebat pun muncul. Namun, hampir 100 jiwa asal ini dengan cepat menyatu di hadapan mereka dan berubah menjadi raksasa api setinggi ratusan kaki. Raksasa itu meraung dan menyerang iblis kuno Tajia. 6 kultivator penghancur nirvana agung dan raksasa api yang dibentuk oleh jiwa asal hampir 100 murid sekte dewa burung vermilion melawan iblis kuno Tajia, Wang Wei, Hu Juan, dan selir Kekaisaran Bunga melawan 5 avatar Sang Maha Melihat. Di sisi lain, Master Angin Berongga Si Tunan, yang secara paksa menekan racunnya, kepala besar, dan yang lainnya menggunakan mantra untuk membantu. Dalam sekejap pertempuran menjadi sengit, Wang Lin duduk bersila di tanah. Ia terluka parah dan rasa sakit yang tak henti-hentinya menjalar dari dadanya
membuat wajahnya semakin pucat. Namun karena pertarungan terus berlanjut, ia tak kunjung sembuh dan hanya bisa menelan pil dalam jumlah besar untuk menekan lukanya dengan paksa. Di kejauhan, Sang Maha Melihat, yang juga sedang duduk, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari kekacauan hitam putih itu. Saat raungan itu berlanjut, seseorang tanpa kepala keluar. Orang tanpa kepala ini bertubuh kekar dan memegang tombak merah di tangan kanannya. Saat ia muncul, kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba membentuk zirah hitam. Orang tanpa kepala itu diam-diam menyerbu ke arah Wang Lin. Jarak mereka cukup dekat, sehingga orang tanpa kepala itu langsung mendekat. Orang tanpa kepala itu bagaikan embusan angin hitam saat ia menusukkan tombaknya ke arah Wang Lin. Wang Lin bagaikan anak panah yang hampir habis saat ini, tetapi tetap saja tidak mudah untuk membunuhnya. Di saat genting, mata Wang Lin menjadi dingin. Mata kanannya bersinar biru, dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Terdengar suara ledakan ketika tombak merah itu menghantam perisai cahaya biru. Retakan sudah terlihat di perisai itu, dan meskipun tidak terlalu parah, perisai itu terdorong mundur beberapa inci. Meminjam momen saat orang tanpa kepala itu mundur, Wang Lin membuka mulutnya untuk meludahkan sesuatu. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Tanpa ragu, tangan kanan Wang Lin terulur ke dalam kehampaan. Ia melemparkan cahaya kristal itu ke depan tanpa ampun. Dan saat cahaya itu bersinar di hadapan Wang Lin, ia berteriak, "Gudang senjata ajaib." Setelah ia berbicara, cahaya kristal bersinar terang dan tangisan pilu tiba-tiba terdengar dari jiwa-jiwa yang tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi. Mereka bergegas keluar dari 18 Hell Celestial Ceiling stem dan masuk ke dalam bintik-bintik cahaya. Bintik-bintik cahaya itu memperoleh kekuatan dan semburan energi yin menyebar. Yang mengerikan adalah jiwa Master Void telah keluar dari lapisan neraka ke-18. Matanya merah dan ia meraung seperti binatang buas saat ia menyerang orang tanpa kepala itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.